Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Gitu, itu sama aja. Oke. Pak, tapi tadi Pak Andi Akas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan terhadap? Nah itu yang saya katakan tadi itu, menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Dalam video tersebut, Prof Mahfud diminta tanggapannya soal pernyataan Menteri Hukum Supratman yang menyatakan bahwa koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Dan tanggapan Prof Mahfud mengenai hal tersebut yaitu Prof Mahfud menilai bahwa pernyataan Menteri Hukum tersebut soal koruptor itu bukan salah kaprah tetapi salah beneran. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah dilakukan, jadi jangan dianggap salah kaprah soal koruptor bisa diadili secara damai. Dan Prof Mahfud juga mengatakan kalau kasus korupsi diselesaikan secara damai, itu namanya kolusi. Dan hal ini sudah sering terjadi antara penegak hukum dengan para koruptor, yang mana selalu menyelesaikan kasus dengan cara diam-diam. Dan Prof Mahfud menyinggung soal peraturan yang membolehkan melakukan penyelesaian kasus secara damai hanya untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk korupsi-korupsi lainnya. Yang mana menurut Prof Mahfud, peraturan untuk koruptor yang diselesaikan secara damai tidak boleh ada. Soal maaf untuk korupsi Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah jadi ya teman-teman ya itu aja. Saya malas capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu loh. Dari pernyataan Prof Mahfud ditanggapi langsung oleh politisi Gerindra yaitu Habibur Rahman mengatakan bahwa pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun kepala negara tidak bisa dijawab dengan pernyataan prosedural ala Mahfud MD. Dan Habibur Rahman menyebut Mahfud MD adalah orang gagal berdasarkan penilaian Mahfud MD yang menilai dirinya sendiri di mana selama menjabat atau memimpin Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan skor 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dan Habibur Rahman menilai bahwa pernyataan Prabowo soal koruptor diberikan pengampunan tidak mungkin menginstruksikan untuk mengabaikan peraturan perundang-undangan. Dan Habibur Rahman juga menegaskan bahwa semua protokol hukum di Indonesia ditujukan kepada pemaksimalan terhadap pengembalian kerugian negara. Dan Habibur Rahman mengembalikan hal itu semua kepada para penegak hukum untuk menerjemahkan arahan Prabowo sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan Habibur Rahman meminta agar Mahfud MD jangan menghasut bahwa Prabowo mengajarkan melanggar hukum. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.